Mas Ipung, jadwal olahraga udah beres ya? Sip ya, besok berarti jangan lupa sepatu olahraga, baju olahraga. Mbak Ninda jangan lupa juga, siap ya? Akan ada program dari Pak Bos, olahraga di kantor OTS lebih sering lagi. Sudah Pak Bos? Setiap Selasa sama Jumat. Selasa, Jumat, siap. Olahraganya udah saya catat Pak Bos, nanti jadi tiap kali hari berganti gitu tak Pak Bos, biar nanti ada. Yang pertama Pak Bos minta Zumba. Waduh, siap Zumba. Yang belum masuk lu renang. Ya kalau renang terus maunya gimana Bos? Kita nggak punya kolam renang juga. Pak Junet pengen lihat Mbak Linda pakai baju renang. Sembarangan Pak Bos nih. Terus Pak Bos juga bisa toh Selasa Jumat ya. Ini catatannya udah masuk. Idul yang belum masuk Idul. Idul kok nggak ngisi. Pak Bos aja yang ngomong. Susah ngomong Pak Idul itu. Katanya nggak mau olahraga. Betul? Panggil aja, Pak Bos aja. Mas Idul nggak mau olahraga. Nah, ini rong isi mengidul ya. Idul, dipanggil Pak Bos. Apa Bos? Ini kamu yang belum ngisi. Jadwal olahraga. Olahraga OTS. Selasa sama Jumat. Saya malah sekarang menghindari olahraga saya Bos. Loh, menghindari olahraga biar sehat. Biar semua di kantor kita tuh sekarang stamina. Olahraga itu membahayakan. Kok membahayakan? Membahayakan gimana? Kemarin tetangga saya habis futsal meninggal. Ya nggak gitu. Kemarin yang habis badminton terus meninggal. Iya nggak selalu kayak gitu. Itu mungkin ada kondisi khusus. Siapa tahu kena penyakit jantung. Ini bagus loh buat jantungnya Kak Idul sehat. Jantung saya udah sehat. Saya tuh kalau olahraga jantung lewat HP. Kok lewat HP? Belum tahu toh? Belum. Kalau ada tagihan pinjol itu jantung saya bergerak. Yang ngono kuwi. Terus kalau HP saya ketinggalan konangan istri saya deg-degan. Jantung saya sehat terus. Terlatih ya? Terlatih jantung saya. Bukan itu maksudnya jantung yang sehat. Tolong dikandani Itu kan jantung yang sehat kan gitu. Enggak kayak gitu. Karena deg-degan toh? Ya iya tapi bukan deg-degan karena ditagih pinjol, handphone ketinggalan. Emang ada apa sih di handphonenya kok sampai takut sama istri? Curiga. Udah mendingan saya ada tamu hari ini Bos, di kantor kita ada tamu, saya undang dulu nanti siapa tahu di depan ada dokter, pokoknya biar masih dulu tahu. Nggak usah olahraga Bos. Ya ini harus kok program kantor kita itu harus olahraga. Ini loh itu. Nih tamu kita. Kalau dokternya cantik minta suntik. Wes masih dulu tuh. Silakan dokter. Silakan monggo-monggo Pinara. Iya, di tengah aja dokter. Dok, saya kok tiba-tiba demam ya dok ya? Bisa diperiksa dulu nggak dok saya dok? Mamit. Kok kalau dokternya cantik pengennya sakit? Pengen diperiksa ya saya. Alah. Sebelumnya Pak narasumber kita nyapa juga yang ada di rumah. Apa kabar? Kita ketemu lagi tentu saja di OTS, obrolan tiap saat. Ngobrol aja. Nah hari ini ada 2 tamu istimewa yang tentu saja akan ngobrol dengan kita semua. Dan temanya adalah olahraga aktif untuk jantung sehat. Ini ada Dr. Monika Putri Adiningsih SPJP atau spesialis jantung gitu ya dokter ya. Dari Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Boleh dong tepuk tangannya dong. Kasih musiknya gleng. Nah. Dokter Monik. Wah, mutu sih manggilnya. Sok manis banget Dr. Monika ya. Saya panggil Dek Putri aja. Dokter dipanggil Dek Putri. Nah kalau yang ini ada Dr. Krisnanda Dwi Aprianto SOR MKes dari FIKK UNY. Panggilannya? Pak Kris. Siapa? Pak Kris. Aduh siapa? Pak Kris. Sayang. Tak dulu aku pengen. Kok kayak gitu? Ini loh dok, kan Pak Bos saya punya program juga Pak Kris ya. Di sini nih di kantor kita biar semuanya sehat. Itu mau ada olahraga tiap Selasa dan Jumat. Gitu lah. Olahraga ringan gitu. Iya. Tapi kan olahraga itu bahaya toh dok? Malah olahraganya pada ringan, angkat besi doang dok. Besi 5 kilo. Nah itu masa masih dulu takut gara-gara tetangganya katanya? Kemarin dia tuh nggak apa-apa dok. Terus habis olahraga futsal itu terus leren itu apa toh? Istirahat itu terus blek gitu ya dok. Tuh, terus gimana lihat itu dok? katanya juga ada yang main badminton malam-malam kecapean, besoknya udah nggak ada. Nah itu masa olahraga malah bikin kayak gitu kan nggak benar ya dok ya?
Ya, mungkin yang perlu kita waspadai, jadi sebelum kita melakukan olahraga itu kita harus tahu kondisi sebelum kita melakukan olahraga. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sampai ada kejadian seperti tadi olahraga badminton ya, kemudian futsal ya, itu berarti kemungkinannya orang tersebut sudah ada penyakit sebelumnya. Ya, itu yang harus kita waspadai seperti itu. Makanya nanti untuk olahraga sendiri kita memiliki semacam target seperti itu ya, dari frekuensi atau jumlahnya. Jadi biasanya 3 sampai 5 kali per minggu. Kemudian waktunya dia dalam 1 minggu utamanya itu 150 menit. Kemudian tipe, nah tipe ini tadi. Jenis olahraganya yang Nah dipilih. betul, nah jenis olahraga yang dipilih paling baik kalau untuk kesehatan jantung adalah olahraga yang aerobik. Nah kalau misalnya yang seperti tadi futsal, kemudian badminton atau bulu tangkis itu kan permainan olahraga yang apa ya istilahnya ya? Anaerobik. Iya, jadi intensitasnya itu tidak konstan, tidak sama gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai kalau yang seperti itu, karena kita kalau misalnya yang untuk kesehatan jantung paling baik itu olahraga seperti lari, jogging, berenang, sepeda. Bener toh? Saya tuh juara lomba lari dari kenyataan, Dok. Jadi jantungnya itu biasa olahraga. Gak usah bangga. Tapi emang juara. Waktu dulu tuh semuanya lari bareng, Mas Idul juaranya. Padahal sekampung loh ngoyak dia waktu dia ngambil TV itu, dia juaranya loh ya. Lincah kok saya. Tapi non sewu, Dok, sebenarnya mengidentifikasi jantung yang baik atau enggak itu gimana toh? Supaya kita tahu gitu loh. Kan kadang orang belum tahu. Belum tahu toh, Dok. Janjane duwe penyakit jantung pora kayak gitu. Betul, mungkin ini yang perlu disampaikan juga ya ke yang mau olahraga gitu. Biasanya kita pertama usia. Nah, kalau usia kita kalau penyakit jantung paling sering itu kan penyakit jantung koroner ya namanya, atau sumbatan pembuluh darah jantung. Nah, kalau usianya sudah di atas 40 tahun itu harus dilakukan namanya screening. Nah, apakah ada ke arah sana? Biasanya seperti apa gejalanya? Gejalanya itu seperti kok sering nyeri dada, kemudian sering kok sesak nafas gitu ya, mudah lelah. Nah itu hati-hati harus periksa lebih lanjut gitu ya. Apalagi kalau ada kita bilangnya namanya faktor risiko. Faktor risikonya itu apa? Tensinya tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Nah itu apalagi kalau ada yang seperti itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pokoknya kalau 3 itu sudah masuk ke kita harus hati-hati. Ya, nah sebelum kita ke jantung lebih jauh lagi, nah tentang olahraga ini juga sudah hadir Pak Kris tadi ya. Pak, FIKKUNY, FIKK-nya sebelumnya itu apa tuh Pak? Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Nah pas, berarti kita menanyakan mengenai olahraga. Kita tanya, kita kan mau buat program olahraga ini Pak. Ben aman itu sing olahraga. Yang seperti apa sih? Seperti apa gitu? Pak? Kayak karyawan-karyawan kayak gini Pak. Ya. Jadi ketika kita berbicara olahraga, memang setiap orang nanti punya dosis ya, seperti di kedokteran ya. Di dokter itu punya dosis, kami di olahraga juga punya dosis. Di setiap orang nanti ketika mau olahraga ya Pak, bukan lari dari kenyataan ya. Olahraga itu harus punya dosisnya masing-masing. Salah satunya dosis itu apa nanti? Intensitas. Nah, intensitas salah satunya nanti dari denyut nadinya. Jadi harus sesuai masing-masing orang. Dan jenis latihannya, ya jenis latihan kalau untuk olahraga yang sifatnya untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan jantung itu olahraga yang sifatnya aerobik. Aerobik itu mudahnya dia dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi intensitasnya rendah atau sedang. Jadi kalau badminton itu kan jantungnya kadang deg-deg ya gitu. Nah itu kalau untuk bahasa yang bagus dong, masa nyengko, nyengka. Ya, jadi secara ringkas seperti itu ya.
kita harus tahu dosis kita seberapa. Jangan sampai kita latihan atau olahraga di bawah dosis kita. Atau ada overdosis efeknya. juga nggak bisa Overdosis nggak boleh ya? Istilahnya kita bukan overdosis, tapi overtraining. Overtraining. Gitu. Kalau overtraining nanti efeknya panjang. Kita nggak bisa tidur, kita capek terus. Ya, gitu. Bahkan nanti sampai hal yang tidak diinginkan tadi. Kita harus pas ya dosisnya. Nah, berarti dosis misalnya antar pribadi itu Beda-beda, usia beda-beda juga. Oh gitu. Nah untuk mengenali itu juga gimana? Kalau tadi misalnya jantung kan ada screeningnya. Nah kalau terhadap kita tuh gimana dok? Ya jadi dari intensitas itu ada rumusnya. Jadi untuk training zone atau zona latihan itu rumusnya 220 dikurangi usia. 220 kurangi usia. Berarti misalnya saya ya 220 dikurangi 17 gitu ya. 20 biar mudah, biar 20 misalnya ya. Ya. Gak terima ya langsung di bosku sama Mas Idul. Ya. Oh gitu. Ya, itu nanti misalnya menitnya. Ketemu denyut nadi maksimalnya, Pak. Ya, denyut nadi maksimalnya. Misalnya 200 denyut nadi maksimalnya. Misalnya Kak Tako ya, Kak Tako mau latihan jogging. Bukan Kak itu D. Ya, mau latihan jogging itu nanti intensitasnya 60 sampai 70% dari 200. Berarti 120. Sekarang kan teknologi sudah maju, sudah punya smartwatch. Nah, berarti ada pulse-nya gitu ya. Itu nanti dilihat apakah pas lari itu sudah sampai training zone atau zona latihan. Itu yang memang harus kita edukasi ke masyarakat. Kita mau latihan atau mau olahraga itu dari mana sih? Atau langsung sprint, langsung smash? Ya. Kita selesai olahraga apakah sampai keringetan, sampai capek? Ya, sampai itu yang tidur di lapangan? Jangan sampai. Gitu. Jadi kita harus tahu kita mau mulai latihan atau olahraga itu dari mana, selesai latihan sampai mana. Itu terkait nanti dengan dosis takaran latihan di olahraga. Ya benar. Harus pas. Harus sesuai dosis itu ya. Iya. Kadang kalau olahraga lagi tren itu, wah kancane sing ngepit tekan kono, wah memaksakan. Ya, lagi betul. banyak tenis, pedal gitu, enggak semuanya diikutin ya. Harus mengenal pribadi tadi ya. Kita harus tahu kapasitas. Jadi olahraga juga harus memilih yang aman untuk pribadi gitu ya. Betul. Nah satu lagi, kadang-kadang kan ngerasa kayak aku tuh kok nggak olahraga gitu ya. Kalau ibu-ibu tuh kan biasanya gitu nggak olahraga, tapi aku gerak terus, ya ngepel, ya nyuci, ya lain masak gitu. Itu udah gerak, sama nggak fisik dan olahraga itu, aktivitas fisik sama olahraga itu sama nggak? Jadi terkait dengan aktivitas fisik, kemudian olahraga, tambah satu lagi sebenarnya, latihan. Exercise. Jadi tiga ini memiliki satu kesamaan, yaitu gerak. Tetapi maknanya berbeda. Kalau aktivitas fisik itu kan gerak tubuh yang mengeluarkan energi. Kita ngobrol ini aktivitas fisik, kita nyapu aktivitas fisik ya. Kita mencuci itu aktivitas fisik, tapi tidak bisa disebut olahraga. Ya nggak bisa. Oh gitu. Ya, jadi lari dari kenyataan itu nggak bisa disebut. Bukan olahraga ya? Ya bukan olahraga. Ya itu aktivitas fisik. Ya berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga memang rangkaian gerak, terstruktur. Ada aturannya. Ya kemudian ada kompetitif. Ya ada yang menang, ada yang kalah. Ya kalau olahraga itu nanti juga ada olahraga yang prestasi, olahraga masyarakat. Ya kalau untuk jantung ya nanti lebih ke olahraga masyarakat dan juga ada olahraga pendidikan. Satu lagi latihan. Exercise tadi ya. Exercise. Kalau di istilah luar ada exercise, ada training. Ya kalau exercise itu gerak tubuh atau aktivitas fisik yang dilakukan terstruktur, teratur. Teratur tadi ada dosisnya. Ya itu exercise. Kalau training, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, terstruktur, tapi tidak satu kali, berkali-kali. Kalau misalnya jalan pagi gitu, itu termasuknya yang apa? Jalan pagi, kalau jalan pagi bisa diartikan sebagai aktivitas fisik atau olahraga saja. Nggak bisa diartikan sebagai exercise, nggak bisa. Walaupun di walking pad misalnya gitu? Aktivitas fisik aja. Ketika dia ada takaran latihannya bisa, tetapi ketika kita hanya sebatas jalan saja itu lebih pas disebut dengan aktivitas fisik. Ya. Berarti kan ini kan kantor UTS itu kan 38 lantai. Nah itu tapi ke bawah. Lantai, tapi ke bawah. Jadi nanti itu eskalatornya dihilangi aja. Ya nggak gitu. Bisa buat naik turun tangga itu kesel loh. Sampai atas sudah nggak bisa
kerja lagi udah ngap-ngapan, udah ngap. Nanti dari duit melatrok mudun gitu loh. Ada-ada aja Mas Jidul ini. Kalau bos saya ini kan juga olahraganya rutin, tapi catur itu termasuk nggak itu untuk fisik? Ya, kalau catur memang dia kalau aktivitas fisiknya kan memang termasuk dalam kategori yang sangat ringan. Berarti enggak bos, walaupun ngangkat benteng, ngangkat ratu raja itu bukan berarti. Itu Pak Bos tuh lucu loh. Kenapa? Catur kostumnya sepak bola loh itu. Tapi tahu nggak? Ternyata setelah saya teliti, Kenapa? yang nama olahraga itu erat kaitannya dengan kuliner. Kok ya enggak no olahraga ya olahraga, kuliner kuliner. Kaitannya itu dekat ternyata. Apa Mas Jidul? Tahu catur? Tahu. Kuwi anane meng pangan-panganan. Oh iya Pangan sih. kono ya toh? Bener nggak? Tahu tinju? Tahu. Setiap babak namanya apa? Ronde. Ronde. Kuliner juga. Kuliner. Bal-balan. Heeh. Untuk jantung yang sehat tetap di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Bagaimana keseruan Porda DIY ke-17 tahun 2025? Bagaimana para atlet mengharumkan nama daerahnya? Dan siapakah yang menjadi juara umum tahun ini? Saksikan jurnalnya setiap hari di Jogja Hari Ini, TVRI Jogja. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Apalagi ini pas sekali ya, 29 September itu adalah Hari Jantung Dunia. Kemudian 9 September adalah Hari Olahraga Nasional juga. Jadi pas kita ngobrolin mengenai olahraga aktif untuk jantung yang sehat. Nah sekarang juga ketemu dengan kondisi bahwa ya gitulah, mageran, apa-apa lewat udah gini. pegang, scrolling gitu. Kondisinya gimana sih dok? Kondisi jantung anak-anak muda yang agak mager gitu, Gen Z kayak kami itu gimana dok? Nah, ya seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya kalau mau jantungnya sehat gitu, olahraga per minggu minimal 150 menit. Minimal 150 menit. Betul. Tapi itu bisa dibagi-bagi kan berarti? Betul, dalam biasanya kita bagi seminggu 5 kali. Nah, jadi 1 kali olahraga kurang lebih 30 menit. Sebenarnya cuma 30 menit 30 menit aja setiap hari udah 30 cukup. menit itu kalau dengan- buat scrolling nggak kerasa loh. Ya, dengan dosis yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan intensitas ya. Itu udah cukup sebenarnya untuk jantung yang sehat. Nah, kalau misalnya nanti scrolling aja gimana gitu ya, itu nanti kaitannya akhirnya menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung nantinya gitu. Ya, jadi memang harus aktif itu tadi. Betul. Ya? Minimal 30. Waduh, pinternya Mas Idu. Kok ya air putih aja toh? Tadi udah tak siapkan macam-macam, tapi buat kesehatan jantung baiknya air putih.
Emang paling Tapi pinter benar, sama si dokter. iya benar. Tapi mateng toh Mas? Aduh. Kita iya. Mateng lah pasti. Oh gitu, jadi kondisinya. Nah kalau 30 menit nih misalnya, Iya. olahraga apa sih yang paling mudah, murah untuk dilakukan? Kadang-kadang kan namanya ngeles tuh banyak aja gitu alasannya. Ah mahal, nanti harus beli ini, nyiapin kostum ini. Apa itu olahraga yang murah dan gampang, Dok dan Pak Kris? Paling sering apa ya? Lari ya mungkin. Jadi Ya. untuk Jalan. ya jogging. mengolahragakan masyarakat itu kan salah satu ciri olahraganya kan yang mudah dan murah. Iya. Ya, bisa bersepeda, bisa jogging, ya lari ataupun senam. Itu sih yang paling mudah dan murah. Ya, Dan bisa dilakukan secara massal. Nah, jadi kita Senam itu benar ya, itu kalau sore ikut senam lansia itu. Saya kalau senam lansia saya lincah sendiri. ya. Ya jadi itu ya, apalagi kalau senam dan lain-lain sekarang juga bisa lewat medsos juga banyak cara kan ya, maksudnya untuk gerakannya yang seperti apa gitu, tinggal buka di YouTube juga bisa gitu ya. Jadi mudah dan murah olahraga itu yang bisa dilakukan Cuman itu. butuh 30 menit sehari. Tapi nun saya Dok, apakah kemudian dalam menjaga kesehatan jantung itu juga ada kaitannya dengan pola makan ya Dok ya? Betul sekali. Onten nggih? Iya. Jadi selain olahraga, makanan ya atau diet, kemudian gaya hidup yang lain seperti hindari stres, kemudian Kalau tidak banyak merokok. gaya itu? Banyak gaya. Itu juga gaya hidup ya. Gaya hidup, ya gaya hidup sehat ya. Saya tuh sebenarnya mau menghindari stres. Tapi stres itu yang ngejar saya terus ya Dok. Itu jadi buluk saya itu. Ya, Menghindari itu gimana gitu loh. Iya, memang jadinya agak sulit ya. Memang pasti setiap orang ada cobaannya masing-masing ya. Pasti jadinya stres gitu ya. Nah, yang paling penting adalah mengelola rasa stresnya itu bagaimana supaya tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak mau gitu ya. Jadinya menimbulkan banyak pikiran yang akhirnya itu nanti bisa ke kesehatan jantung juga pada akhirnya. Oh, jadi tadi ada pola makan, ada bagaimana memanajemen stres dan juga memang aktivitas tadi. Makanan. Nah, makanan apa sih yang sebaiknya dihindari, Dok? Nah, kalau untuk yang kesehatan jantung. Iya, kalau yang dihindari orang bilang yang banyak lemaknya, ya lemak jenuh sebenarnya ya yang tidak boleh. Lemak jenuh itu banyak di seperti goreng-gorengan. Aduh, mana enak lagi, Dok. Kemudian apalagi jeroan. Enak apa? Saya jelas nggak makan, nggak punya duit soalnya itu. Bukan karena diet. Kanan ya. Jadi makanan-makanan yang harus dihindari adalah yang lemak jenuhnya tinggi. Gitu. Yang harus banyak dikonsumsi adalah makanan-makanan yang seratnya tinggi. Sayur, buah. Sayur, buah, betul. Kemudian kalau ini gandum-ganduman atau kacang-kacangan. Nah, seperti itu. Itu bagus buat jantung ya Dok ya? Iya, jadi kalau orang bilang Gandum-ganduman itu bukan gandum asli berarti? bukan gandum. Bukan, jenisnya tuh beragam. Kacang-kacangan seperti Berarti itu. bukan kacang asli juga? Kacang asli sih ya, tetap ya. Bawa suntik nggak, Dok? Oh ya. Biasa aja. Nah, enggak apa-apa, Dok. Saya ikhlas kok, Dok. Jenisnya kacang gitu ya? Ya, jadi nama dietnya itu ada namanya diet Mediterania. Mediterania. Jadi makanan Mediterania nanti boleh di googling. Ya. Nah, jadi itu adalah makanan-makanan yang tinggi serat, rendah lemak seperti itu. Oh, tapi kacang-kacangan tadi dengan cara penyajian yang tepat ya. Kalau kacang terus digoreng ya kan jadi Betul. bahaya. Nah, nanti ya kan? jadinya kembali lagi. Tapi bukan berarti lalu kita tidak boleh sama sekali. Wah, ini berarti semua nggak boleh ini. Ya, sebenarnya yang penting tidak berlebihan ya. Sekali-sekali boleh, Jadi kalau tapi sekali-kali pengen gitu nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Tapi ya jangan terus nanti Maksudnya makan. jangan jangkrik. Iya betul. Nanti makannya 1 kilo. Aduh. Ya. Nah, saya menyarankan Dok, kalau nanti pas dokter itu masak jeroan, banyak nggak apa-apa. Tapi Saya dipanggil nanti. Saya bantu menghabiskan nanti nggak apa itu. sama aja, bukan solusi. Nah, ini kalau tanda-tanda atau ciri-ciri olahraga yang apa ya sudah melebihi kemampuan jantung tuh ada nggak tuh Pak Kris dan juga dokter? Ya, biasanya tadi kalau dari jantung nanti dia muncul keluhan ya. Keluhannya jadi sesak nafas sekali, kemudian nyeri dada,
nyeri itu. Betul, Itu dan di dada kanan kiri bisa semuanya. nah, nyeri dada itu sebenarnya kalau untuk yang kaitannya ke terarah jantung, itu adalah nyeri dada yang di sebelah kiri biasanya. Rasanya seperti tertindih, kemudian menyebar sampai ke lengan kiri, rahang, sama punggung. Sampai rahang. Betul, karena itu penjalaran dari nyeri dari jantung. Oh, kadang juga katanya ada yang kebas. Betul. Jadi ke sebelah kiri, nah hati-hati kalau yang sudah seperti itu harus stop, langsung konsultasi ke dokter. Ya biar dicari ada sesuatu atau tidak. Seperti itu. Nah, ini saya mau tanya dok, kadang kalau kita nemuin temen atau saudara atau orang di jalan yang kena serangan jantung itu, sebenarnya pertolongan pertama itu yang harus dilakukan apa dok? Nah, kalau misalnya dia posisinya tidak sadar, nah kita harus memastikan apakah ada aliran darahnya. Itu gimana cara mengeceknya? Ngeceknya itu di namanya arteri karotis di leher sebelah sini. Oh gini. Ya, di sini ya, betul. Kalau misalnya waduh saya tidak tahu nih Mana? ada alirannya enggak gitu. Kalau misalnya dia posisinya tidak sadar, maka kita asumsikan ini adalah pasien dengan henti jantung. Nah, kalau sudah henti jantung maka harus melakukan pertolongan pertama namanya resusitasi jantung paru. Harus melakukan pijat jantung. Gitu. Tapi memang henti jantung dan serangan jantung itu beda ya. Oh beda ya dok ya? Kalau serangan jantung itu belum tentu jadi henti jantung. Gitu. Kalau Serangan jantung belum tentu henti jantung. betul, tapi henti jantung bisa salah satunya dikarenakan serangan jantung. Betul. Jadi kalau serangan jantung orang itu biasanya nyeri dada hebat yang kemudian yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau dalam posisi beraktivitas harus segera istirahat, langsung ke rumah sakit terdekat supaya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Oh, jadi nggak usah nunda-nunda, langsung ya. Betul. Kalau punya obat yang karena misalnya sudah ada riwayat betul ya, nanti ada obat di bawah lidah itu diminumkan. Sedokat itu ya? Iya, atau apa namanya ISDN seperti itu ya. Kalau yang di engkuk gitu loh dok. Nah, itu Di engkuk gitu loh. itu pijat jantung ya. Oh, gitu. Itu kalau henti jantung yang tadi saya bilang kalau dia tidak sadar, tidak ada aliran darah, langsung dia lakukan pijat jantung. Tapi itu juga harus dengan metode yang tepat. Betul, ada ininya. Mbak gitu, mbak bunyi terus tidak makan jantungnya. Gitu. Katanya saya radong kan ngono gitu. Wah. Wah diblonyo-blonyo, ditapi. Dikasih minyak gitu loh kadang-kadang dok. Iya. Apa? Kalau tidak sadar langsung pijat jantung kalau tidak ada alirannya. Ya, tapi cari cara yang benar dan Betul, tepat ya. betul. Ya, iya. Nah, kalau sekarang berarti misalnya nih Pak Kris, seseorang sudah dengan riwayat jantung, apakah masih boleh berolahraga? Nah, kalau boleh berolahraga, pilihannya olahraga yang seperti apa gitu? Ya, jadi kalau di olahraga itu memang ketika member ya atau masyarakat itu sudah punya riwayat penyakit, itu yang pertama memang ketika melakukan aktivitas fisik atau olahraga memang harus dengan pendampingan. Sebaiknya gitu ya. Ya. Dan harus ada memang rekomendasi dari dokter dulu bahwasanya member ini atau pasien ini sudah aman dilakukan rehabilitasi. Ya. Oh, namanya rehabilitasi ya, rehabilitasi. kalau yang Salah satunya nanti dengan aktivitas fisik. Nah, tetapi memang sekali lagi mempertimbangkan ataupun memperhatikan intensitas latihan. Ya, sekali lagi inti dari olahraga itu di intensitas latihan. Ya. Kita sama-sama lari, tapi intensitasnya bisa berbeda. Yep. Ya, kita sama-sama sepak bola, intensitasnya bisa berbeda. Dengan kondisi pasien yang sudah ada riwayat penyakit jantung, ya mau tidak mau harus dengan latihan dengan intensitas yang di bawah ya orang normal. Itu secara garis besar seperti itu. Tetap boleh olahraga, tetapi dengan intensitas yang khusus, ya. Tidak boleh disamaratakan. Ya. Itu. Boleh nambahin Kak? Boleh. Ya, jadi kalau di jantung sendiri kita ada rehabilitasi jantung gitu ya. Jadi pada pasien-pasien yang sudah ada riwayat penyakit jantung nih, gitu ya, kita nanti ada persiapan latihan namanya. Jadi nanti dihitungkan dahulu tadi berdasarkan denyut nadi atau nanti berdasarkan kapasitas fisik, ya seperti itu yang nanti disesuaikan dengan kondisinya pasien gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada penyakit jantung harus ke dokter dulu buat diresepkan. Nah nanti baru latihannya seperti apa. Karena kembali lagi yang sehat aja, maksudnya yang tidak dengan riwayat jantung aja porsinya tiap orangnya itu beda-beda. Apalagi yang sudah dengan riwayat jantung pasti akan lebih hati-hati lagi gitu ya.
Oh baik, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Soalnya kita lagi-lagi, kita mau jeda dulu sambil silahkan diminum dulu. Air kesehatan. Air apa? Air kesehatan. Jadi jangan kemana-mana, Anda tetap bersama dengan kami. Nanti kita lanjutkan obrolan ini masih di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Nresnani lan ngurmati sesami, prasaja ora iren, tresna tulung tinulung kuwi margane hanjok marang dalaning keselamatan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Kita masih akan melanjutkan obrolan kita mengenai olahraga aktif untuk jantung sehat bersama Dr. Monica dan juga ada Pak Kris di sini. Nah, sekarang juga kita pengen mengetahui nih Pak, kalau untuk olahraga itu kan nggak cuma buat kardio ya Pak Kris ya. Ada juga olahraga yang lainnya, salah satunya otot itu juga sama pentingnya. Jangan-jangan kita cuma jaga kardio terus tapi ototnya juga tidak dibangun. Nah ini seperti apa sih pentingnya juga untuk olahraga otot ini? Ya, jadi kalau di olahraga itu ada istilah komponen kebugaran. Ya, nanti komponen kebugaran. Ya, ada health related fitness, ya, jadi kebugaran jasmani kesehatan sama skill related fitness. Ya. Diulang bos, apa bos? Itu. Jadi olahraga untuk jantung itu nanti ada di health related fitness. Health related ya, fitness. Itu olahraga atau daya tahan jantung paru. Lainnya apa? Ada olahraga untuk daya tahan otot, kekuatan otot, komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu ya massa tubuh dengan lemak dan tanpa lemak. Ya. Kemudian ada fleksibilitas. Nah untuk kekuatan atau daya tahan otot itu sendiri, memang itu nanti lebih pada latihan ataupun olahraga yang ada pembebanan, ya, ada resisten. Ya, bisa dengan kita pergi ke gym, ya, bisa dengan weight training, itu bisa. Jadi memang penting ya kita menjaga massa otot kita. Karena apa? Karena semakin kita nanti bertambah usia, ya, massa otot itu semakin turun. Ya. Jadi degenerasi fungsi fisiologis itu salah satunya memang pada sistem otot kita. Ya, maka dari itu membentuk otot itu juga investasi di masa tua juga ya? Investasi. Ya, jadi untuk kesehatan tubuh kita, memang otot kita kan yang nanti mendukung kita bisa lari, ya, mendukung kita berjalan. Ya, ketika otot kita sudah
mengalami istilahnya penurunan, ya maka fungsi fisiologis tubuh kita juga sedikit akan menurun. Oh gitu. Berarti benar kaum perempuan itu semakin tua itu otot lehernya semakin kuat. Lah kok bisa? Nesu-nesu ae. Bungok-bungok. Weh, anaknya salah dibungok. Otot lehernya jadi kenceng. Itu suara. Tapi memang kalau terhadap apa tadi latihan beban memang kami terlatih. Beban hidup kami dari muda itu apalagi menemui suami-suami macam begini. Wah. Tapi Bang Sewu, Pak Kris. Ya. Katanya olahraga yang lengkap baik itu renang. Ini bener mboten tak jane ngoten niku. Soale napa-napa diobahin ku sajane bener mboten niku. Ya, kalau renang kan memang salah satu olahraga yang direkomendasikan untuk kesehatan jantung. Ya. Karena memang dia seluruh anggota gerak badannya aktif, ya, gerak. Dan ini renang ini lebih ringan dibandingkan dengan lari. Karena beban tubuhnya tidak ditumpang langsung. Ya, jadi ada air yang menumpang. Ya, itu salah satu alternatif juga. Ketika kita jogging kok terlalu berat, ya, kita coba opsi lain bisa dengan berenang. Gitu. Saya itu sering kalau renang lari di kolam renang gitu. Enak banget loh itu. Renang sama ciblon beda Mas Idul. Renang tuh ya pakai gaya itu tadi ya. Itu juga yang akan membantu apa namanya? Si kardio itu tadi ya. Ada gaya bebas, kayak apa lagi, Bos? Kayak plung tas. Apa itu? Nyemplung ada menjadi mentas. Saya gaya dada. Gimana tuh? Nyemplung 15 meter terus Lelang namanya tenggelam. Jadi berarti olahraga renang itu memang baik juga ya Baik, buat ya. jantung ya. Buat jantung, bagus. Nah, ini Pak Kris. Ya. Pak Kris tadi ngomongin tentang pendampingan. Ya. Nah, kalau di kantor kita itu mau ada jadwal olahraga itu kan di sini tuh berbagai macam bentuk dan usia kan macam-macam. Ya. Kalau misalnya kita butuh pendampingan gitu apa bisa? Bisa Pak, jadi di kami di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan itu ada salah satu konsentrasi prodi itu personal trainer. Ya, PT, ya, PT ya. itu ya. Kami itu punya PT. Dan kami juga punya fasilitas yang cukup lengkap. Tadi di awal saya dengar kita nggak punya kolam renang, di Evika ada. Ya, jadi ya. terus dibawa ke sini. Ya nggak perlu kita nyampe ke sana. Oh, saya kira Nah, ya. dibawa ke sini kolam Kita renang. punya Mulai sombong ya, mentang-mentang punya kolam renang besar, kita nggak punya. Kami punya kolam renang, kami juga nanti ada pelatihnya setiap venue, mau renang, mau tenis, ya mau badminton, bahkan mau di gym pun Gym ada ya? kita ada pendampingnya. Bentar, tapi tadi Ya. kalau nggak salah Pak Kris bilang PT-nya tadi itu berarti sebelumnya juga kuliah gitu? Iya, kuliah. Jadi di kami itu pakai kuliah gitu? kuliah. Kris? Jadi memang yang membedakan personal trainer di fakultas kami itu memang ada satu konsentrasi kebugaran jasmani. Ya. Salah satu outputnya itu menjadi personal trainer. Jadi mereka kuliah 4 tahun ya Untuk jadi PT untuk itu? jadi personal trainer. Jadi ternyata bukan melalui main-main. proses yang panjang ya? Melalui proses yang panjang, ada ilmu fisiologi, anatomi, ilmu latihan beban, ya. Semua ilmu terkait dengan Dipelajari, fisiologis ya? dan ya olahraga dipelajari. Oh gitu. Jadi nggak bisa terus kemudian asal-asalan aku jadi PT itu nggak bisa ya? Nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi di kami memang ada regulasi yang harus mewajibkan mahasiswa itu lulus mata kuliah tertentu sehingga mendukung kompetensi sebagai PT, personal trainer. Personal trainer itu. Ya. Itu sebabnya biar gerakannya nggak membuat cedera, Ya, nggak bikin sakit gitu ya. Kan kadang ada ya member itu datang ke fitness dikasih latihan, malamnya mau mandi nggak bisa. Nah, Katanya malah saya pernah kayak gitu juga, malah kata, Ya. itu nggak apa-apa, diterusin aja, itu malah lagi bagus-bagusnya gitu. Ah, bongkol. Iya, Nah, itu. nah itu karena memang yang membedakan dari PT kami, memang PT kami itu selalu memberikan latihan sesuai dengan targetnya. Dan kita selalu memberikan asesmen awal dulu, ya, pengukuran awal dulu. Jadi member A ini kemampuannya seberapa? Seperti apa? Ya. Beda-beda berarti. Beda-beda. Jadi nanti nggak langsung dikasih 10 kilo, 15 kilo, tidak. Oh gitu. Nun Sewu, Bu Bonik, ini kadang-kadang ini sebenarnya mitos apa fakta toh? Kalau kadang-kadang bangun tidur nggak boleh langsung mandi air dingin jebur-jebur katanya mengganggu jantung, itu bener apa nggak toh saja nih dok itu dok? Nah, itu sebenarnya jadi kalau di jantung sendiri kita ada namanya morning surge. Nah, apa itu? Jadi kalau tekanan darah
pada saat pagi hari 2 jam awal itu memang kadang-kadang akan naik ya, itu dari penelitian seperti itu. Makanya kenapa beberapa kejadian semisal yang terkait pembuluh darah ya, itu bisa terjadi pada saat pagi hari gitu. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh mandi. Tidak boleh ya. Itu saya tidak. Itu nunggu sore saya itu kalau sebenarnya bukan tidak ada kaitannya secara langsung, tapi hanya karena memang tekanan darahnya pada saat pagi itu meningkat, jadi kemungkinan risiko kejadian kardiovaskular ya kita bilangnya bisa meningkat juga. Terus amannya gimana dok? Kalau pagi hari bangun gitu apa yang dilakukan? Ya supaya mandinya harus malam sore gitu atau gimana dok sebaiknya dok? Nah sebenarnya selama tekanan darah kita terkontrol itu tidak ada masalah ya. Meskipun ada yang tadi dibilang morning surge itu kalau tekanan darahnya terkontrol ya tidak akan melebihi dari yang dibatasi gitu ya. Kita tekanan darah dibilang sudah tekanan darah tinggi itu yang terbaru tahun 2025 itu di atas 130 per 80. 130 per 80. Jadi itu maksimalnya. Maksimalnya. Gitu. Jadi selama dia terkontrol nggak ada. Aman aja nggak apa-apa ya? Aja. Gitu. Kalau di atasnya itu udah enggak. Ya harus kontrol rutin. Nanti kalau perlu nanti biasanya ada perubahan gaya hidup dulu. Terus nanti kalau misalnya belum bisa terkontrol ya minum obat. Kadang-kadang kan begadang sampai malam, terus konsumsi kopi terlalu berlebihan itu udah kadang-kadang. Ya, karena itu nanti kalau kopi itu kan kafein. Nah, kafein itu dia efek di jantungnya itu dia akan membuat berdebar-debar. Nah, jadi gitu betul. Jadi jantungnya itu mompa jantungnya lebih cepat. Nah, seperti itu. Makanya kenapa pembatasan kopi itu baik selama diminumnya tidak berlebihan dan tidak ada gula tambahan sebenarnya. Malah kopi pahit itu ya dok ya? Iya betul, jadi yang tidak ada gula-gulanya gitu. Itu kalau secara... Oh berarti pacar saya itu mengandung kafein ya dok? Kenapa? Pahit? Enggak. Debar-debar? Iya. Kan gitu loh dok. Sama satu lagi dok, ini juga perlu ditanyain. Apakah ke dokter jantung atau periksa ke rumah sakit, khususnya misalnya di Sarjito gitu ya, akan ada jantung terpadu. Nunggu sampai sakit jantung atau bisa di screening di awal di umur berapa? Nanti dok jawabnya, jangan kemana-mana. Biar makin penasaran jawabnya setelah ini tetap di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Pendopo Kang Tejo, kangen-kangenan teman-teman Ngayogja. Beliau dikasih nama Handayani Lestari yang biasa dipanggil Mbak Hani Santana. Kebetulan tinggal di pesisir pantai, terus pengalaman masa kecil. Tahun berapa itu? 2021. 2021, oke. 3 malam saya diimpiin. Ini kamu Hani, jadi karya itu ditunjukkan. Hanya tangan aja ngasih karya, bagus banget ini gitu, penuh ledakan emosi yang luar biasa. Harapannya tentu ingin memberikan dampak yang positif apapun itu.
kasih masih setia bersama kami di OTS Obrolan Tiap Saat ngobrol aja. Ada dokter, ada ini mbok lagunya tuh yang sesuai gitu loh. Lagu-lagu yang berhubungan dengan kesehatan. Ada itu, hepatitis, liver itu kan ada. Lagu lamanya Betharia Sonata. Hati yang terluka. Nah, itu kan hepatitis, liver ya dok ya? Hati yang terluka ya. Anda Megizet itu lebih baik sakit gigi tuh. Wah itu kerowok. Mana ya kerowok judulnya. Kita lanjutin dok yang tadi dok. Nunggu sakit atau boleh nggak tuh periksa sebelum kita sakit? Nah boleh banget. Nah, jadi kayak seperti yang tadi saya bilang kalau misalnya usia sudah 40 tahun. Kita rekomendasi sebenarnya dilakukan MCU ya atau medical check up. Jadi screening aja gitu ya. Nanti karena itu biasanya yang paling sering kan penyakit jantung koroner. Nah, itu mulai muncul di umur 40 sampai 50 tahun. Gitu ya. Walaupun memang trennya semakin muda sih kalau sekarang ya karena gaya hidupnya suka males-males, makannya juga kayak gitu ya, semuanya kayak gitu. Oh jadi bisa dilakukan bisa banget. duluan. Di Sarjito juga bisa ya? Bisa. Tapi menurut saya dok, kalau penyakit jantung itu apa ada stadiumnya seperti kanker atau gimana dok? Sajane dok itu dok? Kalau untuk sakit jantung sendiri kan banyak ya jenisnya. Memang misalnya contohnya yang kayak tadi penyakit jantung koroner gitu ya. Penyakit jantung koroner itu kita mengkategorikannya nanti tergantung keluhan nyeri dadanya seberapa sering dan munculnya pada saat apa. Memang ada kelasnya seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Misalnya dengan aktivitas yang ringan saja, misalnya hanya bangun dari tempat tidur sudah nyeri, itu kategorinya 4. Gitu. Ya, kalau misalnya aktivitas biasa masih bisa, tapi kalau sudah aktivitas yang agak berat udah nyeri, itu kategori 2, kelas 2. Nah, seperti itu. Tapi itu nggak perlu pengen segera naik kelas ya, kalau itu bahaya ya. Kalau bisa jangan. Nggak usah ya. Jangan masuk kelas kali itu. Tinggal kelas aja di situ ya. Kalau kita itu biasanya nyerinya itu kalau ditagih hutang itu. Apa tanggal tua gitu loh dok, biasanya lemes rasanya. Oh gitu. Nah kemudian kalau dari Sarjito sendiri apakah ada layanan inovasi yang juga diberikan kepada masyarakat gitu dok? Iya betul, jadi kalau di Sarjito sendiri kita memiliki namanya pusat jantung terpadu ya. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien atau yang ingin berobat bisa ke sana dan kita juga ada layanan Poli Amarta ya. Itu adalah poli yang itu khusus nanti yang mau dilayani secara komprehensif di gedung yang khusus gitu ya. Itu bisa juga MCU ada di situ gitu yang tadi saya bilang medical check up. Di situ ya. Dan misalnya pun juga untuk masyarakat dengan BPJS juga tetap dilayani di Rumah Sakit Sarjito di Jantung Terpadu itu tadi. Iya ya? Betul kalau untuk Iya. Jadi jangan takut-takut. Sekarang lebih baik memeriksakan dan ketahuan sehingga bisa ditangani lebih dini daripada sudah. Jadi kalau saya periksa ke Sarjito nyari jenengan gitu. Boleh. Wah kok terus spesifik. Nah kalau di UNY, FIKKUNY kadang-kadang kan juga gitu. Orang tuh mau olahraga tapi bingung mau mulai dari mana gitu. Biasanya mulai dari niat tapi terus bingung mau ngapain dulu gitu. Pertama kali olahraga aja ngopo. Nah ada juga yang misalnya udah kami nih ya pas lucu-lucunya umurnya udah banyak gini nih baru mau mulai. Apakah nggak apa-apa atau kebacet nggak usah sekalian gimana tuh Pak? Jadi olahraga itu untuk semua usia. Olahraga itu untuk semua usia. Bahkan bayi saja sudah mulai dirangsang oleh ibunya untuk ibunya itu melakukan olahraga. Apalagi nanti ketika kita sudah memasuki fase-fase lansia, di mana terjadi penurunan, kita harus bisa menjaga. Salah satunya dengan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, di kami sendiri memang di HSC atau Health and Sport Center itu nanti kalau Bapak Ibu semua ingin konsultasi terkait dengan olahraga baik itu untuk kardio ya olahraga aerobik ataupun olahraga anaerobik ya untuk otot kita ada di sana nanti lengkap fasilitasnya sudah ada pendampingan dari personal trainer kami. Yang kuliah 4 tahun itu tadi. Ya, betul. Gitu. Jadi ternyata ada health centernya gitu ya. Nanti juga bisa konsultasi yang paling pas seperti apa. Misalnya sekeluarga gitu juga bisa kan. Bapaknya dapat porsi menu yang apa biar nggak over tadi anaknya. Dan itu
lifestyle juga ya. Ya. Apa olahraga itu biasanya dari keluarga yang senang olahraga, anak-anaknya juga senang olahraga juga gitu ya. Iya. Makanya Tapi kantor kita di sini itu selain olahraga Pak, kemudian ada apa ya, semacam panduan untuk pola makan, kecukupan gizi. Ini ada betul nih kok? Ya, jadi ada pendampingan juga terkait dengan sport nutrition. Ya, jadi nanti di PT tersebut juga ada ilmu kompetensi terkait dengan ilmu gizi dan juga ilmu olahraga. Gizi olahraga. Jadi mereka juga paham terkait dengan gizi yang harus dibutuhkan. Oh gitu. Berarti komplit ya itu nanti ya? Ya. Ya komplit langsung ke situ. Ya. Nah tapi kalau kampus itu kan selalu punya dharmanya juga gitu ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah UNY sendiri dengan FIKK-nya ini kalau bagaimana mengabdi pada masyarakat gitu? Ya. Jadi minimal atau setidaknya setiap tahun itu FIKK dosen-dosennya mendapatkan hibah untuk pengabdian kepada masyarakat. Ya. Entah itu nanti untuk olahraga prestasi, olahraga pendidikan ataupun olahraga masyarakat. Ya. Setidaknya minimal 34 program setiap tahun. Jadi, 34? Ya, tahun ini untuk PKM itu ada 34 kegiatan atau 34 program minimal itu. Ya, itu yang hibah. Jadi termasuk juga saya kemarin datang ke lansia Bu, memberikan dihibahkan gitu Mas Kris ya? Bukan masih yang dihibahkan, ilmunya ya. Mas Kris dihibahkan di lansia gitu loh. Ya, memberikan pendampingan untuk lansia melakukan aktivitas fisik, senam low impact. Berarti bisa dong ngajarin kita senam, ayo Mas Kris. Bukan, jadi bukan. mahasiswa lagi. Bukan lagi. Ya, gitu. Jadi itu salah satu saja, salah satu contoh saja. Termasuk dosen-dosen yang lain juga pasti akan memberikan program pengabdian yang serupa, baik itu untuk masyarakat umum, untuk atlet ataupun untuk dunia pendidikan. Ya, gitu. Oh iya. Kalau jadi penasaran kalau Mas Kris ini sendiri apa spesifik di olahraganya? Saya memang dulunya ambil kebugaran di personal trainer sama sepak bola. Guling. Saya kalau sepak bola pinternya cuma naikling. Namanya apa namanya? Jaga kancane ya. Nah kalau di Rumah Sakit Sarjito sendiri juga ada nggak apa misalnya menu-menu juga yang disediakan seperti di FIKK gitu-gitu? Kalau terkait ke masyarakat sendiri, kita jadi dari dokter jantung itu kita punya persatuan namanya Perki ya. Nah Perki itu kita Perki itu kita bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia dan yang membawahi yang sudah ada sakit jantungnya nih. Nah, kita memberikan semacam seperti pembinaan ya. Jadi berkala ada pemeriksaan, kemudian ada kegiatan-kegiatan. Oh gitu juga ya. Nah tapi dokter terus terang kalau misalnya ketemu dengan pasien-pasien dengan jantung itu rasanya juga sedih ya dok ya, apalagi misalnya makin muda gitu ya dok? Iya betul, dan itu memang jadi salah satu masalah ya sebenarnya, dan padahal sebenarnya penyakit jantung itu kalau yang penyakit jantung koroner itu kan bisa dicegah sebenarnya ya. Karena sebenarnya bisa dicegah betul. Itu tadi ya. Iya. Tadi ya dengan Nun sewu dok. Kalau tadi kan disampaikan bahwa ada yang untuk BPJS, tapi kalau kemudian untuk yang swasta misalnya, untuk asuransi yang swasta kemudian juga ada di ini dok? Ya tadi itu yang poli yang tadi di Poli Amarta. Poli Amarta. Di Geraha Amarta itu. Oh berarti di situ yang bebas gitu ya maksudnya ya? Yang iya bisa di sana. Oh berarti komplit ya di situ ya dok ya? Semua ada ya, karena kan memang misalnya BPJS untuk yang berhak gitu ya, yang kemudian mungkin butuh yang pelayanan lebih, kemudian juga memberi kesempatan untuk yang BPJS untuk lebih didahulukan. Nah itu ke Poli Amarta itu tadi ya, termasuk MCU-nya di situ tadi dokter menyampaikan gitu ya. Oke. Nah harapannya ini untuk masyarakat atau juga penonton yang menyaksikan terhadap kesadaran kesehatan jantung, terhadap kesadaran bagaimana olahraga itu juga penting, apalagi di Hari Jantung Dunia ini, Hari Olahraga Nasional. Mungkin dari dokter apa yang mau disampaikan nih untuk masyarakat? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, jadi yang namanya penyakit jantung itu sebenarnya kalau penyakit jantung koroner sangat bisa dicegah. Dicegahnya dengan apa? Olahraga, ya, kemudian makanan yang sehat, kemudian tadi stop merokok,
Nah, itu. Sama kelola stres. Jadi kalau misalnya ini bisa dilakukan, harapannya penyakit jantung bisa semakin menurun dan tidak lagi menjadi masalah di masyarakat. Pun kalau yang sudah terkena jantung tetap semangat ya? Iya betul. Nah benar banget ya. Kalau misalnya sudah ada penyakit jantung, jangan khawatir ya. Banyak sekali cara-cara untuk supaya tetap sehat walaupun sudah pernah kena penyakit jantung sebelumnya. Gitu. Dan jangan ngelukru. Jangan ngelukru. Dibutuhkan juga keluarga, sistem sosial yang juga mendukung gitu ya? Iya betul. Jadi support sistemnya bener ya, keluarganya harus terus memotivasi ya untuk... Memotivasi, jangan nyeneni gitu ya. Jangan makan itu Pak, jangan makan ini Bu, jangan makan ini. Malah ikut stres juga. Iya betul. Iya. Nah kalau olahraga untuk masyarakat dan juga untuk kesehatan jantung, silakan Pak Kris. Ya. Jadi kalau dari kami, dari sekarang kita sisipkan 30 menit saja ya, setiap hari. 30 menit per hari aja ya? Per hari ya, 30 menit saja kita jadikan menu sehari-hari kita. Ya, karena efeknya... Jamnya bebas atau seperti apa Mas Kris? Ya kalau olahraga kan lebih baik ketika tubuh kita itu fit. Ya, jangan sampai ketika kita sakit ya kita olahraga. Dipaksakan gitu ya. Kita kerja sampai malam, kok malamnya langsung disambung lagi dengan olahraga. Ya. Itu juga perlu menjadi perhatian untuk kita. Ya. Jadi ketika kita olahraga, usahakan kondisi tubuh kita itu fit. Bugar, karena olahraga itu juga nanti akan meningkatkan ya, fungsi fisiologis tubuh kita. Jadi olahraga itu juga stresor, tapi stresor yang positif. Itu gitu. sebabnya kenapa habis olahraga biasanya orang tuh lebih seneng, lebih happy itu tadi ya. Karena itu tadi hasilnya itu lebih membuat seseorang senang. Ada hormon apa sih yang terbentuk kalau habis olahraga? Ya ada hormon melatonin ada, growth hormone ada gitu ya. Nah itu dia makanya. Jadi satu lagi, jangan sampai nanti kita jogging 30 menit, ya, melipir atau mampir es teh Jumbo. Nah, itu juga. Ya, kita keluar kalori 500, masuk kalori 1000. Ya, itu juga menjadi juga, ya. perhatian bagi kita semua. Kalorine metune 500. Masuknya Ini 3.000. soto mendoan papat. Waduh, sate usus. Aduh, jangan sampai. Tapi terima kasih sekali lagi Dokter Monica, terima kasih Pak Kris untuk insight yang diberikan hari ini. Kita makin sadar olahraga dan juga makin sadar dengan kesehatan jantung kita. Terima kasih sudah menyaksikan OTS hari ini. Akhirnya saya Tako Mintarja pamit. Saya Pak Bos pamit. Saya Idul. Sampai ketemu lagi di OTS berikutnya. OTS obrolan tiap saat ngobrol aja.